Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis teori simulakra, simulasi dan hiperrealitas pada film 5 cm. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Liza Nufadila dengan NPM 2022465574. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian film. Film adalah karya seni audiovisual yang memadukan gambar bergerak dan suara untuk menyampaikan cerita, informasi, atau pesan kepada penonton. Film biasanya ditayangkan di bioskop, televisi, atau platform digital dan dapat berfungsi sebagai media hiburan, pendidikan, budaya, bahkan propaganda. Secara umum, film didefinisikan sebagai rekaman visual bergerak yang disusun dalam alur cerita dan ditampilkan dengan teknik sinematografi untuk menyampaikan pesan atau makna tertentu kepada penonton. Selanjutnya ada jenis-jenis film, yaitu yang pertama ada drama, menceritakan kisah kehidupan yang realistis dengan konflik mendalam. Kemudian komedi, bertujuan untuk menghibur dan membuat penonton tertawa. Fiksi ilmiah, menampilkan imajinasi tentang teknologi masa depan atau fenomena alam. Fantasi, menampilkan dunia yang tidak nyata seperti dunia sihir, makhluk gaib, atau dunia lain. Horor, bertujuan untuk menimbulkan rasa takut dan ketegangan pada penonton. Ada film thriller, penuh dengan suspense dan tegang, seringkali melibat kejahatan, pembunuhan, atau misteri. Kemudian ada film western, film yang berlatar belakang di wilayah barat Amerika Serikat, seringkali tentang koboi, petualangan, dan kehidupan pedesaan. Kemudian ada musikal, film yang menampilkan lagu dan tarian, seringkali sebagai bagian dari cerita. Kemudian aksi, film yang banyak menampilkan adegan pertarungan, adegan berbahaya atau aksi heroik. Kemudian romantis, film yang menceritakan kisah cinta dan hubungan romantis antara dua orang atau lebih. Kemudian petualangan, film yang menceritakan kisah petualangan, eksplorasi atau pencarian harta karun. Kemudian kriminal, film yang menceritakan tentang kejahatan, detektif, atau kisah kriminal lainnya. Fungsi film 5 cm, ringkasan filmnya, sama unsur-unsur yang ada di film 5 cm. Pertama yaitu fungsi. Sebagai hiburan atau entertainment, memberikan kesenangan, relaksasi, dan pengalaman emosional bagi penonton, seperti film komedi, aksi, dan ritualnya. Yang kedua, sebagai media pendidikan atau edukatif yang digunakan untuk menyampaikan pengetahuan, nilai moral, atau pelajaran tertentu, seperti film sejarah, film dokumenter, film pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, sebagai media informasi berbentuk dokumenter atau berita yang menyampaikan fakta, peristiwa, atau isu sosial. Selanjutnya, sebagai media ekspresi seni yang memungkinkan sutradara dan kru mengekspresikan ide, emosi, dan kreativitas mereka melalui audio visual. Selanjutnya, sebagai sarana identitas budaya yang mencerminkan nilai, tradisi, bahasa, dan gaya hidup suatu bangsa. Sebagai industri dan ekonomi yang menjadi produk komersial yang membuka lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan. Sebagai media propaganda yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan politik, ideologi, atau kampanye sosial. Lalu ringkasan film 5 cm. Film 5 cm adalah film drama Indonesia yang dirilis pada tahun 2012, disutradarai oleh Rizal Mantovani dan diadaptasi dari novel karya Doni Dirgantoro. Film ini menceritakan perjalanan 5 sahabat yang memutuskan untuk tidak bertemu selama 3 bulan, lalu melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Dalam perjalanan itu, mereka menemukan maknanya persahabatan, mimpi, dan cinta tanah air. Judul 5 cm ini merujuk pada mimpi yang harus selalu digantung 5 cm di depannya, dekat, terlihat, dan selalu diyakini. Unsur-unsur film 5 cm, di situ ada tema, tokoh dan karakter, alur, latar, dialog, dan narasi, sinematografi, musik dan soundtrack, pesan, dan pesan moral. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kaitan film dengan media visual, film memiliki
yang tak terpisahkan dengan budaya visual, karena ia sendiri merupakan salah satu ekspresi visual yang paling dominan dalam masyarakat modern. Film tidak hanya sekedar merefleksikan, tetapi juga secara efektif membentuk cara kita melihat dan memahami dunia. Melalui sinematografi, custom set, dan efek visualnya, film menampilkan serta mempengaruhi estetika dan persepsi visual kolektif. Sebagai media komunikasi visual yang kuat, film mampu menyampaikan pesan mendalam dan simbolisme yang mempengaruhi emosi serta pemikiran penonton, bahkan membentuk tren gaya hidup. Lebih jauh, film juga berperan dalam membentuk identitas dan pemahaman budaya dengan merekam atau menampilkannya. Narasi-narasi penting, inovasi teknologi di dalam film pun turut mendorong evolusi budaya visual secara keseluruhan, menjadikan film sebagai pilar penting dalam landscape visualnya. Pengertian simulakra, simulasi, dan hiperrealitas. Simulakra adalah istilah yang dikenalkan oleh Jean Baudrillard yang merujuk pada representasi atau salinan dari sesuatu yang tidak memiliki asal-usul atau referensi nyata di dunia fisik. Dalam dunia modern, simulakra bisa dianggap sebagai salinan yang tidak lagi merujuk pada realitas asli, melainkan sudah menjadi kenyataan tersendiri. Misalnya, citra yang ditampilkan di media sosial atau iklan yang tidak lagi mencerminkan realitas, tetapi malah menciptakan realitas baru yang terpisah dari kenyataan yang sesungguhnya. Simulasi adalah proses menciptakan atau meniru sesuatu yang tampak nyata, namun sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan kenyataan. Menurut Baudrillard, dalam masyarakat postmodern, simulasi ini telah menggantikan realitas itu sendiri. Alih-alih mempresentasikan dunia nyata, simulasi menciptakan sebuah dunia baru, lebih dominan, dan lebih berpengaruh dibandingkan dunia nyata, media, hiburan, dan teknologi. Hiperrealitas adalah keadaan di mana perbedaan antara kenyataan dan simulasi menjadi kabur. Kita tidak dapat lagi membedakan mana kenyataan yang nyata dan mana yang palsu. Dalam hiperrealitas, citra atau representasi tidak nyata meniru kenyataan, tetapi membentuk realitas itu sendiri. Misalnya, dalam dunia hiburan atau media sosial, kita mungkin lebih percaya pada citra yang diciptakan dibandingkan dengan kenyataan sehari-hari. Hiperrealitas di dunia di mana kita lebih dalam simulasi daripada kenyataan yang sebenarnya. Analisis tahapan-tahapan simulakra, simulasi dan hiperrealitas yang terdapat pada perbedaan fisik dan karakter dalam film 5 cm. Genta. Fitful Image, Genta adalah pemimpin kelompok berwawasan dan idealis. Citra ini realistis bagi karakter pembaca dan pemikir. Simulakra, Genta ini menjadi representasi pemimpin inspiratif Kleist dalam film-film motivasi. Perversion of reality, ia selalu memberi semangat namun terlalu idealistik, memaksakan nilai nasionalisme dan perjuangan kepada teman-temannya. Simulasi, citra kepemimpinan yang ia tunjukkan membuat penonton menerima bahwa pemimpin itu harus selalu penuh semangat dan berbicara soal mimpi. Hiperrealitas, sosok pemimpin berjiwa besar dengan penuh visi, menjadi standar ideal yang sebenarnya tidak realistik untuk semua orang tetapi tetap dianggap benar. Selanjutnya, Zapran. Faithful Image-nya sosok nyentrik, puitis, dan sensitif sesuai karakter seniman atau penyair. Simulakranya Zapran adalah representasi penyair sebagai pencitraan berlebihan terhadap kekuatan kata-kata. Perfection of reality, puisi dan kata-kata digambarkan bisa menginspirasi besar, bahkan menggerakkan kelompok. Simulasi, orang mulai percaya bahwa gaya bicara puitis adalah tanda ke dalam berpikir dan kepemimpinan spiritual. Hiperrealitasnya, citra penyair bijak lebih dipercaya ketimbang realiti bahwa tidak semua penyair punya kekuatan moral atau inspirasi nyata. Arial
Faithful image-nya, Ariel digambarkan sebagai sosok yang maskulin, kuat dan sporty sesuai dengan fisiknya. Simulakranya, Ariel menjadi simbol maskulinitas rapuh, yaitu gagasan bahwa kekuatan fisik bukan jaminan ketahanan mental atau alam. Perfection of reality-nya, meskipun berotot dan sering olahraga, dia justru mudah terkena hipotermia saat mendaki. Ia memutus persepsi bahwa tubuh kuat sama dengan tahan banting. Simulasinya, penonton mulai percaya bahwa kekuatan sejati bukan fisik tetapi mental dan keberanian terlepas dari tubuh. Hiperrealitasnya, citra kekuatan sejati adalah semangat, lebih dipercaya ketimbang fakta bahwa tubuh kuat tetap rentan karena realitas tertutupi oleh simbol heroisme. Ya, untuk selanjutnya di sini ada Ian. Ian digambarkan sebagai pria gendut, pemalas, suka makan dan tidak punya motivasi tinggi. Perfection of reality-nya, dia bisa mencapai puncak Mahameru dan berubah jadi sosok yang disiplin dan percaya diri dalam menghadapi perubahan ekstrim dalam waktu yang singkat. Simulacra, Ian menjadi simbol bahwa semua orang bisa berubah asal punya mimpi dengan narasi transformasi instan. Simulasi, penonton menganggap semua citra dari perubahan hidup bisa dicapai hanya lewat satu pengalaman heroik. Hiperrealitas, transformasi Ian pun jadi panutan simbolik. Meskipun di dunia nyata, perubahan seperti itu jauh lebih kompleks dan butuh waktu. Selanjutnya ada Riani. Faithful image-nya perempuan mandiri, pintar, dan setia kawan. Representasi realistis, perempuan aktif dan kuat secara intelektual. Perfection of reality-nya digambarkan sebagai satu-satunya perempuan yang ikut naik gunung tanpa kesulitan secara signifikan, karena seolah harus membuktikan diri lebih keras dari laki-laki. Simulacra, Riani menjadi simbol perempuan tangguh, sempurna, cerdas, kuat fisik dan emosional. Simulasi citra perempuan ideal ini menjadi lebih nyata dan diidolakan, meskipun sangat langka atau tidak realistis. Hiperrealitas, standar perempuan modern yang multitasking dan selalu kuat justru menekan ekspektasi terhadap perempuan di dunia nyata. Lalu ada Dinda. Faithful image-nya, Dinda muncul sebagai representasi cinta yang tertunda dan tidak tersampaikan, memiliki karakter sederhana. Perfection of reality, keberadaannya justru menjadi alat untuk mendramatisasi sebuah hubungan romansa, bukan memperdalam karakter. Simulacranya, Dinda jadi simbol cinta platonis, perempuan yang selalu menunggu dan tetap setia. Simulasinya, penonton melihat tokoh seperti Dinda sebagai lambang ketulusan cinta, bukan sebagai manusia dengan emosi kompleks. Hiperrealitas, citra cinta dalam diam menjadi lebih dominan daripada dinamika cinta di dunia nyata yang jauh lebih dari rumit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami meminta maaf. Terima kasih.